Mahasiswa, siapkan pertanyaannya. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya izin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Irma Josepin dari Ilmu Hubungan Internasional 2023. Sebelumnya dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya? Terima kasih. Pak Anies, kalau panelis-panelisnya yang bertanya saya agak tenang. Kalau mahasiswa yang bertanya saya nggak begitu tenang nih Pak Anies. Udah bener Pak, begini Pak. Sudah seharusnya seperti ini. Ya, harus begini ya. Betul. Harus begini. Terima kasih. Silakan Pak Anies. Ya. Di sini letak serunya kampus, Bu. Jadi ada kebebasan berekspresi. Nah, dari namanya Septi ya. Septi, terima kasih atas pertanyaan itu. Saya ingin ceritakan bagi yang tidak tahu konteksnya tentang pertanyaan gaji ASN PNS yang ditahan. Bicara kesejahteraan, bicara ini. Saya ingin sampaikan, ketika terjadi pandemi, pemerintah daerah, termasuk pemerintah pusat, harus melakukan penggeseran anggaran. Untuk apa? Untuk membantu penanganan COVID. Dua aspek. Aspek kesehatan dan aspek jaminan sosial. Kenapa jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta untuk di rumah, maka mereka tidak bisa banyak sekali warga yang tidak punya pendapat rutin. Mereka yang pendapatannya harian otomatis hilang pendapatannya. Yang pendapatannya bulanan, mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaannya masih dipertahankan. Ya, nah. Di Jakarta, jumlah penerima bantuan sosial di Jakarta itu jumlahnya 900.000 yang normal. Ketika terjadi pandemi, maka tukang bakso tidak jualan, kaki lima tidak jualan, nggak jualan, semua itu berada di rumah. Yang asalnya 900.000 yang harus ditanggung oleh pemerintah karena berada di dalam posisi tidak punya pendapatan yang cukup, itu meningkat angkanya sampai sekitar 2,4, sesudah itu menjadi 1,6 karena kemudian ada penyesuaian terkait dengan perubahan kondisi mereka. Bantuan sosial yang 900.000 itu 900.000 keluarga terima, lalu berubah menjadi 2,4 juta yang harus terima. Itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan sembako oleh pemerintah. Oke. Jadi saya sebagai gubernur pada waktu itu mengumpulkan ASN dan saya membuat rekaman, kalau boleh Bung ke BEM, dan itu saya berikan nanti link rekaman, Anda lihat rekamannya. Pada waktu itu saya berbicara pada seluruh ASN. Sekarang ini ada uang nilainya 1,6 triliun mau dipakai untuk 60.000 ASN atau mau dipakai untuk menghidupi 2,4 juta keluarga di seluruh Jakarta. Itu TKD-nya, tunjangan kinerja daerah. Jadi saya katakan pada ASN, kami teruskan uang ini pada Anda dan diterima oleh 60.000 ASN. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beritahu anak istri
suami, bahwa uang itu bukan diberikan untuk pemerintah, uang itu diberikan pada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena mereka terdampak oleh pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan pada mereka bahwa ini adalah bantuan sosial dari Anda untuk mereka. Jadi ini bukan uang potongan, bukan dipotong untuk kredit, bukan. Ini adalah Anda diminta untuk mengurangi, dan bukan gajinya, tapi tunjangan kinerjanya. Jadi dibagi dua, 25% dihibahkan, 25% ditahan dan dikembalikan ketika anggaran kita sudah kembali. Oke? Jadi 25% itu hibah, memang diberikan. Potongnya 50%. Jadi pemotongan itu bukan pemotongan untuk beli alat kesehatan, bukan pemotongan untuk vaksin, itu pemotongan jadi beras, yang menjadi gula, yang menjadi sembako bagi tetangga-tetangga para ASN yang ada di Jakarta. Itu sebabnya di awal, Prof. Haji, di awal ASN itu menolak ketika mendengar kabar pemotongan, karena mereka terbiasa pemotongan untuk aktivitas-aktivitas macam-macam. Setelah dijelaskan bahwa ini langsung untuk sembako, saya katakan pada mereka, lihat dada Anda, di situ ada tulisan abdi negara. Jalankan tugas sebagai abdi negara, berikan 50% itu karena Anda adalah yang terdepan untuk merawat Indonesia kita. Oke? Nah, 25% harus dikembalikan. Kapan dikembalikannya? Ketika APB DKI Jakarta sudah kembali. Kenapa? APBD kita 80 triliun, kontraksi, kehilangan kehilangan tinggal 48%, kehilangan 52%. Anda bayangin, tidak pernah ada dalam sejarah. Dan saya merasa bersyukur sekali, Tuhan mentakdirkan saya menjadi pemimpin di Pemprov DKI Jakarta ketika menghadapi hantaman yang luar biasa itu. Itu pengalaman menghadapi sebuah krisis yang beyond imagination. Saya bersyukur Tuhan mentakdirkan itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk kekayaan pengalaman. Dan sekarang pelan-pelan uang itu harus dikembalikan. Karena hilangnya itu banyak, bayangkan 80 triliun, kehilangan 52%, pelan-pelan itu kembali. Jadi bagi ASN yang hari ini belum terima, it's a matter of time, uang itu akan dikembalikan. Begitu APBD-nya kembali, uang itu dikembalikan. Tapi ingatlah bahwa uang itu dikembalikan semata-mata karena dulu dipakai untuk menghidupi tetangga Anda yang tidak bisa makan, tidak cukup pendapatan karena terdampak oleh COVID. Itu ceritanya. Baik, terima kasih Pak Anies. Luar biasa sekali. Hadirin, kita telah bersama-sama menyaksikan jalannya sesi diskusi serta tanya jawab antara panelis dengan pembicara. Ya. Kalau boleh, sebelum akhiri saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada para panelis, terima kasih Pak Dekan, dan juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman mahasiswa. Kami sampaikan sedikit Pak, di kampus kita harus menjaga critical thinking, dan di kampus kita harus menjaga nyali untuk tetap bertanya secara kritis dengan siapapun di forum apapun. Jangan sampai nyali itu hilang, dan jangan pernah mandang ini personal, bukan. Semakin tajam pertanyaan, maka merangsang yang ditanya untuk memberikan jawaban yang lebih baik. Kalau main baseball, mau dikasih softball, Anda nggak bisa hit home run. Anda harus terima lemparan bola yang keras, dari situ Anda baru bisa pukul yang hit dan home run. Jadi, pertanyaan kritis, pertanyaan keras, justru itu yang dibutuhkan. Karena itulah yang akan membuat semua yang berada di ruangan ini dan ikut menyaksikan dari jauh terbuka. Itu pendapat kami ketika kami bertugas di Jakarta, dan itu pula yang saya sampaikan di sini, bahwa kita harus jaga kampus. Sama satu hal terakhir aja, Prof. Di masyarakat banyak masalah kemiskinan, masalah ketimpangan. Kami menemukan komunitas kampus makin jarang menyentuh isu ini. Siapa yang menyentuh? Tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama itulah yang hadir mengangkat tema-tema kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan. Kampus jarang. Karena itu kami usul lebih banyak lagi mahasiswa dan dosen yang serius memfokuskan pada soal ketimpangan, soal kemiskinan, soal keterbelakangan. Karena itu hari ini yang sedang dibutuhkan juga oleh masyarakat kita. Terima kasih. Terima kasih.
gagasan Pak Anies tadi? Bagus, memuaskan jawabannya. Yang paling bagus apa tadi? Paling bagus jawabannya ketika penjelasan dia soal potongan ASN. Oh itu. Benar Jelas ya? mengatakan semua pendapat orang, jadi kayak jelas semuanya clear apa yang perlu kita ketahui. Oke, itu doang ya Pak? Oke, dari fakultas mana? Aku dari Fakultas Fisik, jurusan Ilmu Politik. Namanya siapa? Kaila. Kaila. Oke, ini namanya siapa? Aku Rasen dari Fakultas dari Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, makasih ya. Ayo. Bisa tanya tanggapannya sebentar Pak? Gimana gagasan Pak Anies tadi? Udah simak kan? Iya, alhamdulillah ternyata gagasannya sangat memuaskan ya. Terus bisa berhasil gitu, visi dari kuliah kebangsaan itu berhasil bisa mencerahkan mahasiswa untuk lebih melek lagi soal kesejahteraan bangsa kita ke depan. Yang paling menarik apa tadi? Paling menarik tadi sesi tanya jawab sih, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang kritis dari teman-teman mahasiswa yang udah dijawab juga sama Pak Anies, dan Pak Anies menanggapi pertanyaan kritis tersebut dengan baik. Oke, terima kasih. Dengan kasih apa namanya? Dengan Tiara dari Komunikasi. Komunikasi. Terima kasih ya. Kami sangat mengapresiasi kedatangan Pak Anies karena merupakan sebuah wujud keberanian bagi bakal calon presiden untuk memaparkan gagasan-gagasannya untuk Indonesia ke depan. Kalau gagasan apa yang menarik tadi? Tadi yang aku tangkap dia banyak ngomongin kesejahteraan ya, sama banyak ngomongin juga tentang independence dan segala macam. Jadi itu menurut aku menarik sih. Apresiasi juga dia mau untuk menyampaikan gagasan-gagasannya di sini. Jadi menarik ya? ya, lagi kita dari hubungan internasional, tadi juga ada Mbak Asra, perwakilan dosen hubungan internasional, menanyakan tentang posisi Indonesia di kancah global. Dan semalam kita sempat bikin top eksperimen, kalau Anies ditanya begini, bakal jawab apa? Dan kita sama-sama sepakat, dia bakal jawab political base, bebas aktif. Dan ternyata pertanyaan itu benar-benar keluar pada hari ini. Oke, bagus jawabannya berarti ya tadi. Bagus lah. Bagus ya. Oke, dengan 80/100 buat Pak Anies. Oke, nilainya berapa Pak Anies? 80 juga lah ya. Kak siapa namanya? Haifa. Haifa dari internasional. Dari hubungan sama. Ini kamu juga? Afi dari hubungan internasional. Oke, terima kasih ya. Ya, gagasannya ya seperti kampanye pada umumnya ya, mulai menggambarkan Indonesia nanti ke depannya gimana mau dibawa sama Pak Anies. Tapi tentu saja kita harus lihat nanti ke depannya gimana untuk lebih jelasnya apa yang tadi diomongin. Semoga lebih diimplementasikan lagi. Tapi yang paling menarik tadi apa? Yang paling menarik soal pertumbuhan ekonomi ya, karena emang Pak Anies tuh gagasannya sangat-sangat menyorot pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kedepannya, terutama di mana Pak Anies mengatakan bahwa dia ingin membangun Indonesia sebagai brand di mata dunia. Oke, terima kasih Kak. Dengan Kak siapa namanya? Namanya Julia. Dari? Dari antropologi. Antropologi. Terima kasih. Nah, ini juga lagi. Gimana tanggapannya tadi Pak Anies? Tadi pembahasannya cukup seru ya, karena yang dibahas tuh nggak tentang politik doang, tapi juga kayak banyak materi dan isu-isu yang diangkat juga sama Pak Anies. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga mencakup yang luas. Jadi kita bisa mendapat wawasan lebih sih buat hari ini. Gagasan apa yang paling menarik tadi yang disampaikan? Apa ya? Mungkin yang isu ini kali ya, UKT tinggi tadi, yang pendidikan itu karena relate sama mahasiswa UI terutama, itu sih yang paling menarik. Oke, tapi kira-kira semua tadi yang disampaikan Bapak menyampaikan solusi atau enggak? Kurang lebih menyampaikan lah ya. Terima kasih. Kasih apa namanya? Aku Hanifa dari antropologi. Angkatan 23.
Testimoninya dong bang, tadi ikut diskusi di dalam nggak? Ikut. Gimana? Keren. Kesannya. Rakyat banget sih Pak Anies ini mau makan di kantin fisik loh. Emang kenapa? Emang biasanya belum ada toko yang belum ada sih toko-toko yang mau makan di tempat panas kayak gini. Baru Pak Anies yang pertama. Semoga kita lihat ke depannya gimana. Oke. Aku menanya lagi bang, sosok Anies Baswedan di mata abang. Aduh, dia kan gubernur Jakarta ya. Yang seperti kita tahu sempat jadi gubernur Jakarta, dan Pak Anies ini salah satu orang yang nggak banyak cincang, nggak banyak drama, tapi nyata sih dia pembangunan Jakarta. Keren. Nah, terkait tadi diskusi jawabannya memuaskan. Wah, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang nusuk, yang langsung, tapi yang pertanyaan sulit tapi langsung dijawab. Oke, terima kasih ya bang.